Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-solihah, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Bupena 4C, halaman 141 sampai 144. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi, menemukan informasi dalam teks, serta menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama pada pembelajaran 2 ya anak-anak. Menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bersama ya anak-anak. Karya seni kolase, montase, mozaik ya. Nah, ketiga karya seni tersebut sama-sama merupakan karya seni menempel kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola. Nah, apa yang dimaksud dengan karya seni aplikasi? Nah, disimak baik-baik ya anak-anak. Karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Nah, berikut ini adalah contoh karya seni aplikasi, yaitu seperti ini anak-anak. Tas yang diberi hiasan kain bermotif. Selanjutnya pada pembelajaran 2, materi selanjutnya menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menemukan informasi dalam teks adalah dengan cara membaca yang baik. Nah, salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Materi selanjutnya menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Ya, benar sekali anak-anak. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Seperti ini contohnya anak-anak. Anak yang sedang mendorong almari. Nah, pada kegiatan anak mendorong lemari, ini terjadi gaya gesek, yaitu gesekan antara permukaan lemari dengan permukaan lantai. Nah, perlu anak-anak ketahui juga, besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Perlu anak-anak ketahui juga, gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Apa contohnya? Nah, contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset.
Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Nah, seperti ini anak-anak. Ini agar pemakainya tidak mudah terpeleset ya. Kemudian contoh yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Kemudian contoh yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur. Seperti ini ya anak-anak. Tujuannya agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Nah, selanjutnya, contoh gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Kemudian contoh yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat, akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Nah, contoh yang ketiga, ban mobil, sepeda motor, atau sepeda, jika sering digunakan lama-kelamaan, alur ban akan hilang, sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Demikian penjelasan materi dari Bu Ida untuk tugas pada muatan SPDP. Silahkan anak-anak untuk menambah wawasan, bacalah materi tentang karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi pada buku tema 7 yang pinjaman dari Perpus pada halaman 102 sampai 105. Nah, kemudian silahkan anak-anak berkreasi, buatlah kreasi karya aplikasi. Pada muatan bahasa Indonesia, silakan anak-anak bacalah teks yang berjudul Kilau Mozaik Kaca dari Botol Bekas pada buku Bupena halaman 142 sampai 143. Setelah membaca, silakan anak-anak buatlah 3 pertanyaan beserta jawaban berdasarkan teks tersebut. Pada muatan IPA, silakan anak-anak lakukanlah satu kegiatan yang menunjukkan gaya gesek. Dokumentasikan dalam bentuk foto, kemudian tuliskan manfaat dari gaya gesek yang terjadi pada kegiatan yang kamu lakukan tersebut. Demikian materi dan tugas hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.